Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. Shalom KGC-an. Siap memuji dan menyembah Tuhan kita hari ini? Tapi sebelum itu kita ada ya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kami percaya kami semua ada di sini bukan suatu kebetulan ya Bapak. Kami bersyukur kami bisa kembali bersama komunitas kami. Dan kami tahu Tuhan berapapun jumlah kami yang ada saat ini, itu enggak mengurangi kuasa-Mu ya Yesus. Bertata dan berkuasalah atas kami semua di sini dan kami siap beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Come on KGC-an, mari kita sama-sama berdiri dan menyembah Tuhan kita sama-sama. Let's go. Everyone, let's sing. Kan ku arahkan seluruh hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau persiapkan hari-hariku bagi rencana-Mu. Bukan karena kuatku, namun karena apa? Kemenangan-Mu. Semuanya. Rajaku, Engkaulah pembelaku, Kau berperang bagiku, landasanku berharap. Segenap hati dan pikiranku tertuju kepadamu, sampai ku dapatkan mahkota kemenangan.
1 Korintus 15 ayat 58. Janganlah goyah, berdirilah teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita tahu Tuhan beserta kita, siapa jadi lawan kita? Amin. Bukan karena kuatku, namun kemenanganmu. Come on, Kajishan. Bukan karena kuatku,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima semua kemuliaan, semua pujian. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak muda Tuhan. Dengan hati yang melekat kepadamu Tuhan. Dengan hati yang takut akan Engkau. Dengan hati yang selalu berharap kepada Engkau. Bapa, terimalah semua persembahan kami. Terimalah semua pujian kami. Ya Tuhan. We worship you, Lord. Kami puji Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Naikkan syukurmu, ucapan terima kasih bagi Raja. Ya baik, oh Dia setia, selalu beserta, tak pernah tinggalkan selamanya. Hanya Engkau yang ku inginkan Tuhan. percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku percaya, walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatan
masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku serukan kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Ini hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Ini hidup kami, Tuhan, ku serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pakai kami jadi alat-Mu, Tuhan, jadi alat-Mu, Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta
yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata. Dia yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, oh ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Yesus Tuhan, Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami deklarasikan bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Berdaulat penuh dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kasih-Mu. Kami percaya kebenaran-Mu sanggup memulihkan keadaan kami, sanggup meneguhkan setiap langkah kami. Dan kami percaya kasih-Mu sanggup memulihkan keadaan setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu bekerja di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengkalibrasi hati kami Tuhan. Pimpin kami, biar kami duduk dengan tenang dan mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu sendiri yang benar-benar berbicara dalam kehidupan kami. Injil kerajaan-Mu Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Karena kami memiliki keyakinan yang teguh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Tapi hamba-Mu penuh dengan kekurangan, hamba-Mu penuh dengan kelemahan. Tetapi hamba-Mu yakin dan percaya kuasa Injil-Mu yang menyanggupkan hamba-Mu. Biar Injil-Mu saja yang hamba-Mu beritakan, biar Injil-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap duduk dengan tenang dan menjadi seorang murid. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bekerja di dalam kehidupan kami. Dan bekerjalah melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biar segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Amin. Shalom KGCians. KGC 2.0. Silakan duduk KGCians. Wow, wow. Ini format yang baru, ya KGC yang baru. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Pastor Nancy dan Pastor Mariali Pesik, boleh kasih sambutan. Ya ini dia. Anyway, Pastor Nancy ini adalah KGC Surabaya leader, jadi KGC sekota. Jadi beliau hari ini melihat bagaimana perkembangan KGC Royal, ya kan? Siapa tahu ada dana yang dikucurkan. Saya undang saudara-saudara bisa mengisi bangku yang di depan supaya nggak terlalu jauh, maksimal 4 baris gitu, 4 baris atau 5 baris ke belakang. Saya sekali lagi saya undang untuk ke depan. Ayo mari. Jangan ragu-ragu, jangan takut-takut. Yuk. Maju satu aja. Tiap orang maju satu aja. Oke, yuk. Yo. Ya. Alright. Gak apa-apa yuk. Sini, maju lagi. Biar kelihatan guyup gitu loh. Biar kelihatan guyup. Oke. Thank you so much. Thank you. Hari ini boleh kasih apresiasi buat seluruh tim yang bertugas hari ini. Mereka tugas pertama kali. Musician, worshiper, ada usher, ada soundman, ada multimedia. Semuanya baru hari ini. SO-nya dan nanti juga hostnya baru guys. Pastinya ini duet maut hostnya. Jadi nantikan ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu perikop yang ditulis oleh Rasul Petrus di surat Petrus ya, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Dan ini adalah rangkaian di mana kita sama-sama masuk di season yang baru, ya kan? Di hashtag kita adalah hashtag Ground One, di mana kita tidak pernah mulai dari nol, saudara. We build the ground with the one. Karena kita selalu mulai segala sesuatu bersama Tuhan. Tidak pernah kita dari nol, ya kan? Walaupun seakan-akan kondisi kita itu dari nol. Tetapi percayalah, Tuhan itu beserta dengan kita dan Dia yang memberikan kekuatan. Bersama Tuhan itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Amin, saudara. Dan ini dia. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 ya, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kita sama-sama akan baca, kita baca bergantian ya, kita baca bergantian. Saya ingin meminta kesediaan saudara-saudara semua, KGCian semua untuk menjadi satu ya kan. KGCian nanti baca ayat yang genap, saya baca yang ganjil, oke? Aku baca yang ganjil ya. Oke, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya mulai terlebih dahulu ya. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. KGCians, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sama-sama ya, 11 ya, 2, 3. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Aku sama Ci Devi, ini istriku anyway, yang belum kenal. Istriku bisa lambaikan tangan. Nah ini dia istriku, Devi Ingkiriwang, asli Manado, saya asli Situbondo, Madura. Jadi kami pasangan mama, Madura Manado, ya kan? Pasangan mama, ya kan? Anak saya yang pertama Gideon Immanuel Setiawan, kalau disingkat GIS, God Insight. Anak pendeta banget kan? Yang kedua adalah Karis Immanuel Setiawan, Christ Insight, CIS juga kan? Anak pendeta banget gitu loh, harus ada kayak gitu-gitunya gitu kan. Well, saya sama istriku ini, sama Ci Devi ini cukup sering bercerita. Kalau saya pulang dari kantor sudah malam itu, kami cukup sering bercerita. Biasanya kami ngobrol itu, either itu di tempat makan, ya di meja makan, atau di sofa, atau di kamar sambil berbaring gitu kan. Dan KGCians pasti tahu apa yang terjadi ketika saya ngobrol sambil berbaring.
saya ketiduran terlebih dahulu. Ya, saya gampang sekali tertidur. Jadi kalau Cidevi lagi ngomong sesuatu, itu akan disambut dan dijawab dengan suara ngorok saya yang menggelegar langsung. Dan tiba-tiba hilang aja gitu. Dan biasanya istriku ini dengan penuh senyuman. Terus saya tiba-tiba kebangun gitu dengan penuh senyuman. Istriku ngomong seperti ini, coba tadi aku ngomong apa, itu bahaya sekali guys. Kalau ditanya gitu, aku tahu tadi ngomong apa tapi sudahlah gitu kan. Tapi yang luar biasa adalah gini, beberapa kali walaupun saya ngantuk, walaupun saya tertidur, fall sleep gitu ya, saya ketiduran dan aku ini berusaha untuk jawab. Aku ini berusaha untuk memberikan jawaban senangkepku. Tapi lucunya adalah jawabannya tuh enggak nyambung. Jawabannya enggak nyambung. Soalnya apa? Sudah enggak sadar. Sudah diambang bawah sadar. Saya sudah rasa kantuk itu melebihi segalanya. Sehingga ucapan saya itu sudah enggak nyambung sama istri saya. Nah, kalau sudah kayak gitu ya, istriku dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan cinta, dia bilang, tidurlah. Iya kan? Istriku enggak bilang ini, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Gitu. Istriku enggak ngomong gitu. Jadi biasanya istriku bilang, tidurlah. Nah, coba renungkan gini. Kondisi sadar itu sangat penting dalam kehidupan. Iya, kondisi sadar itu sangat penting dalam kehidupan. Itu contoh yang tadi ya. Bayangin, kalau istriku lagi ngomong soal kafe. Ini kafe yang paling baru, kafe donat yang paling baru apa? Donat Bahagia. Iya kan, antrinya panjang dan lebar gitu kan. Bikin boyok patah gitu kan. Itu jadi bayangin ya, istriku lagi ngomong kafe yang lagi viral dan aku jawab, oh iya MU lagi dapat pemain baru Marcel Sabitzer. Nggak nyambung gitu kan. Even istriku nggak ngerti pemainnya MU itu siapa. Nah coba bayangin, apa yang terjadi kalau kita gagal menyadari kehidupan kita. Akhirnya kita nggak nyambung dalam kehidupan. Kita gagal, kita kehilangan kesadaran kita. Akhirnya ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita menjalani profesi kita, menjalani setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tanpa kesadaran yang penuh, akhirnya kehidupan kita nggak nyambung. Contoh, mahasiswa harusnya belajar, tapi lebih banyak mabar daripada belajar. Lebih banyak mabar, ya kan? Mahasiswa harusnya pergi kuliah, tetapi lebih banyak pergi nongkrong. Yang kerja harusnya cari klien, cari penjualan, lebih banyak nongkrong di warung kopi. Gak dapet. Sampai akhirnya apa? Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberkati aku? Sadar. Sadar dong, iya kan? Kita harus sadar. Kalau kita gagal menyadari secara penuh kehidupan kita, akhirnya terjadi ketidaksinkronan dalam kehidupan kita. Kalau sudah tidak sinkron, akhirnya kehidupan kita carut marut. Akhirnya kehidupan kita, hancur semuanya. Karena apa? Dimulai dari ketidaksadaran. Nah, sama halnya dalam pertumbuhan iman kita ya. Jangan sampai kita hanya mengetahui bahwa kita adalah generasi kerajaan, Kingdom Generation Community, namun kita tidak menjalani gaya hidup sebagai generasi kerajaan dengan kesadaran yang penuh. Kita hanya memiliki status sebagai generasi kerajaan, namun kita hidup layaknya orang kampungan. Kita aja ngomong, we are Kingdom Generation Community. Kita warga kerajaan, kita generasi kerajaan, tetapi kita tidak menyadari apa itu warga kerajaan. Apa itu generasi kerajaan? Kita hidup orang kampungan. Ini ada yang satu hal, kenapa sih dari tadi saya menekankan soal kesadaran? Karena di terjemahan ESV-nya, Petrus itu menuliskan kayak gini. Ini jauh lebih jelas ya, jauh lebih jelas. The end of all things is at hand. Therefore, be self-control and sober. Sober-minded. Sama-sama katakan, sober-minded. For the sake of your prayers. Kita sudah sangat sering ya mendengarkan tentang Injil. Kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Dan Allah menerima kita apa adanya. Namun kita masih hidup dalam sebuah pergumulan akan kehidupan kita yang lama. Kita terlalu egois guys kadang-kadang. Kita suka kan dicintain sama Tuhan.
Siapa yang gak suka dicintain sama Tuhan? Diterima apa adanya. Kalau sudah hancur diterima sama Tuhan. Siapa yang gak suka? Kalau sudah hancur diberikan pelukan yang hangat oleh Tuhan di dalam hadiratnya. Siapa yang gak suka? Suka kan? Apalagi yang karismatik. Wah, datang ke ibadah yang memberikan terobosan, yang memberikan jamahan Tuhan begitu luar biasa, datang ke tiap retreat, camp dan segala macam. Kita suka seperti itu kan? Kita suka dicintain Tuhan, tetapi kita gak suka hidup di dalam cintanya Tuhan. Yang artinya membuat kita meninggalkan hal yang lama, yang selama ini kita cintain. Apapun itu. Selama ini kita cintain dunia, kita selama ini cintain kelemahan kita cintain dosa. Dan kita hanya mengharapkan cintanya Tuhan. Tuhan mau terima aku apa adanya kok. Ujung-ujungnya apa? Kalau ada orang yang negur, Tuhan aja terima aku apa adanya. Terus buat statement apa? Only God can judge me. Ini pakai tato lagi kan? Only God can judge me. Sini juga, I love mama. well anyway. Jadi mari kita renungkan hal ini saudara. Mari kita renungkan hal ini. Kita yang adalah orang percaya atau generasi kerajaannya harusnya hidup dengan kesungguhan hati dan tanpa kompromi. Memang benar. Hanya dengan Injil, hanya dengan kasih karunia kita diselamatkan. Karena kasih karunia kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Memang benar seperti itu. Tidak perlu perbuatan baik kita. Tetapi kesadaran kita akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar itu teraplikasikan dengan apa? Kita berbuat baik. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita meninggalkan dosa kita dan kita hidup di dalam kebenaran. Itu tanda kita mengerti bahwa Injil benar-benar berharga di dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih suka akan perbuatan dosa kita daripada kita hidup di dalam kebenaran, pertanyaannya kayak gini. Apakah kita benar-benar mengerti, menyadari bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kita? Jangan-jangan selama ini kita enggak ngerti. Saudara tahu enggak? Ephesians tahu enggak? Ayat 7 ini ditulis, itu latar belakangnya dari ayat 1 sampai 6. Saya enggak akan bahas ayat 1 sampai 6, tetapi saya akan khususnya di ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jelas sekali, makanya Petrus ngomong apa? Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat kan? Jadi gini, menghidupi kehidupan sebagai generasi kerajaan dengan kesadaran penuh bahwa kita bukan lagi diciptakan untuk berbuat dosa. Kita bukan lagi untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kita bukan lagi hidup untuk mengikuti segala sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Makanya di ayat yang ke-7, Petrus itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu sudah dekat kan. Ya kan, mengatakan bahwa kita harus mengendalikan diri kita. Kita harus sadar dan berdoa. Berdoa di sini artinya bukan kita berdoa menyatakan permohonan kita supaya permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi berdoa di sini mengatakan kayak gini, bahwa kita meletakkan kehidupan kita. Meletakkan seluruh kehidupan kita pada pribadinya yang mulia itu. Artinya kita mau terpaut, kita mau terikat dengan Tuhan, bukan lagi dengan dunia. Kita berdoa itu bukan cuma sekedar menyampaikan keinginan kita, tetapi kita berdoa karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Bukan kita mempergunakan Tuhan untuk mendapatkan segalanya, tetapi karena kita tahu Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu Tuhan segalanya dalam kehidupan kita, dengan mudah kita akan menyampahkan dunia. So, hari ini, Ephesians, jika kita tahu dan menyadari tentang status kita sebagai generasi kerajaan, selanjutnya pertanyaannya gini, kalau kita sudah sadar ini mesti gimana kok? Sudah ngerti nih, sadar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang Tuhan ingin supaya kita kerjakan di dalam kehidupan ini? Bagi dua hal, ya kan? Sermon saya hari ini 2 poin saja.
Yang pertama adalah pelaku kasih karunia dan poin yang kedua adalah pengelola kasih karunia. Oke, kita masuk yang poin yang pertama. Kita masuk poin yang pertama, pelaku kasih karunia. Saya bacakan ulang ayat 8 sampai 9. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah, dua ayat ini ini jelas sekali. Jelas ya. Kalau tak simpulkan kayak gini. Kamu harus menyatakan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Jangan bersungut-sungut ketika kita menyatakan kasih Tuhan. Jangan hitung-hitungan ketika kita menyatakan kasih Tuhan. Kita harus menyatakan kasih Tuhan dengan hati yang murni. Dan jelas sekali, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, pertanyaannya kayak gini. Lah terus, kalau kasih menutupi banyak sekali dosa, berarti kompromi dong. Tadi kan bukannya Kois ngomong gini. Kita hidup sebagai warga kerajaan, generasi kerajaan, kita harus hidup dengan sepenuh hati mengikut Tuhan, bukan hidup dengan kompromi. Bukan kayak gitu maksudnya. Kalau gini ya, kasih menutupi banyak sekali dosa, itu artinya gini, gak dibiarin orang melakukan dosa, gak iya-iyain kalau orang melakukan dosa, gak ditutup-tutupi, wah dia melakukan dosa, kita tutupin supaya orang lain tidak tahu bahwa dia melakukan dosa. Gak kayak gitu maksudnya. Nah gini, menyatakan kasih itu bisa dilakukan dengan apa? Perbuatan kita, ya kan? Perbuatan kita, melalui apa juga? Waktu kita kasih waktu kita pada orang lain, kita kasih daya kita, kekuatan kita pada orang lain, dan juga mungkin kita kasih dana kita buat orang lain. Tetapi ingat, kita pun harus memberikan kata kita kepada orang lain. Yaitu apa? Perkataan kita pun harus menyatakan kasih. Yaitu apa? Menyatakan kasih dalam bentuk sebuah teguran yang dilandaskan oleh kasih. Singkatnya gini, saya kasih simpulan gini ya. Untuk menyatakan kasih kita kepada orang lain, kita harus rangkul kelemahannya dan sampaikan kebenarannya. Rangkul kelemahannya, sampaikan kebenarannya. Ini maksudnya gimana? Dua-duanya harus dilakukan. Kelemahannya kita rangkul, kebenarannya kita sampaikan. Jangan cuma kita rangkul kelemahannya saja, tapi kebenarannya disampaikan. Atau sebaliknya, kita sampaikan kebenarannya, kelemahannya gak dirangkul. Dua-duanya ini bahaya. Nah kebanyakan kecenderungan kita itu melakukan salah satu aja. Kita rangkul kelemahannya aja, atau kita sampaikan kebenarannya aja. Kalau kita, perhatikan ya, kalau kita hanya melakukan satu bagian aja, itu akan berdampak buruk pada kedua belah pihak. Berdampak buruk bagi kita, dan berdampak buruk juga bagi orang yang kita sedang rangkul atau kita sampaikan kebenarannya. Saya kasih tahu ya, gini, aku kasih tahu nih. Jika kita hanya melakukan, kita rangkul kebenarannya. Kita rangkul kelemahannya. Kalau kita lakukan gini, rangkul kelemahannya. Gak apa-apa. Oh kamu masih jatuh lagi ya? Gak apa-apa, sini. Oh ya bener, diterima bener. Oh kamu masih jatuh dalam pornografi lagi. Gak apa-apa. Oh kamu jalin hubungan sama orang yang toksik lagi. Gak apa-apa, sini. Kamu jalin hubungan dengan orang yang belum mengenal Tuhan lagi. Gak apa-apa, sini. Lama-lama kalau digituin terus, artinya kita sedang membuat orang tersebut semakin terjerat pada dosa dan kelemahannya. Jahat kita. Apa yang kamu lakukan itu jahat. Jahat, guys. Kita sedang membuat orang itu semakin terperosok. Semakin gak tahu, semakin hilang arah. Kalau kita cuma sekedar rangkul kelemahannya. Dipuk-puk terus. Come on. Lama gitu, dipuk-puk terus gak digugah. Waduh, tambah. Mik aja setuju kan. Yes, barusan. Amin. Jadi apa namanya? Supaya orang ini dibiarin gitu ya tambah lama tambah terjerat. Begitu juga dengan kita. Loh, buruknya buat kita apa? Listen to me. Lama-kelamaan kita akan semakin bias antara kebenaran dengan dosa.
Kita akhirnya, iya, boleh nggak ya? Kayaknya nggak apa-apa deh, kan Tuhan penuh kasih. Oh nggak apa-apa deh kayaknya. Kita akhirnya bias. Kita gagal untuk menyatakan kebenaran sama orang itu kan. Kita sendiri pun bias. Lama-kelamaan iman kita semakin runtuh. Iman kita nggak tahu. Kita hidup di gray area terus. Kita nggak tahu mana lagi hitam, mana lagi putih. Gray area yang kita tahu. Coba, dua hal ini bahaya loh. Kalau kita hanya merangkul, kita mencerumuskan orang tersebut. Dan secara tak langsung, kita menjerumuskan diri kita sendiri. Yang kedua, kalau kita hanya menyampaikan kebenarannya. Ini juga bahaya. Jelas kalau ini ya, kalau menyampaikan kebenarannya. Ada yang berbuat dosa. Keturunan ular beludak. Bayangin loh, bayangin ada orang baru berbuat dosa. Aku ngaku salah ini. Terus tiba-tiba dituding, keturunan ular beludak. Murka Tuhan akan datang padamu gitu kan. Bayangin apa yang terjadi dalam kehidupannya dia. Tambah hancur gitu kan. Ya mereka tidak akan bisa merasakan kasih Tuhan. Kalau kita langsung, wah kebenaran, kamu salah. Pergi ke sana, kamu mesti puasa 3 hari. Sambil doa Bapa kami, setiap hari 100 kali. Wah, itu pengakuan iman rasuli, kamu ucapkan terus 7 kali dalam sehari gitu kan. Kita ngomong soal kebenaran itu langsung di tatas gitu. Orang tersebut, orang yang terima, akhirnya apa? Bukannya diubahkan oleh kebenaran, tetapi dia akan terluka oleh kebenaran. Anggap ya, orang tersebut akan terluka oleh kebenaran. Dan apa dampaknya buat kita? Kita akan jadi orang Farisi. Kita akan merasa, oh akulah yang paling suci di tempat ini. Kalian hanya remah-remah rengginang saja. Kalian tidak berarti apa-apa. Kalian hanya remah-remah miksue saja gitu kan. Lelehan mixue saja kalian. Lelehan, kan es krim kan leleh gitu kan. Begitu. Nah harusnya kebenaran firman Tuhan itu disampaikan, harus dinikmati oleh penyampai kebenaran firman Tuhan dan yang menerima firman Tuhan. Saya boleh pinjam 1 HP? Andre boleh pinjam 1 HP? Tolong nyalain flashlight. Nyalain flashlight. Ya, gini ya. Disclaimer dulu ya. Ini saya bukan berkata-kata kasar ya, tapi untuk menekankan, oke? Bukan berkata-kata kasar tapi untuk menekankan ya, ini. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan gini, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi matamu. Gak enak kan? Sekali lagi, saya bukan berkata-kata kasar. Bukan terang bagi matamu. No, thank you best. Thank you. Harusnya kebenaran firman Tuhan itu harus kita nikmatin sama-sama. Di mana kita saling bergandeng tangan, kita bawa firman Tuhan itu yang menjadi sinar, terang bagi kaki kita, pelita bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita bersama. Bukan satu pihak saja. So, saya tidak segan-segan di hadapan adik-adik saya, Ruben, Doni, dan Andre. Kalau saya lagi lemah, saya akan ngomong sama mereka. Iya, setelah aku renungin, aku lemah. Kadang-kadang dicie-ciein sama mereka juga. Aku tahu, kois pasti mari gini kayak gini. Aku tahu kayak gitu. Jadi biasanya kayak gitu. Tapi gini, tapi kita meletakkan firman Tuhan di depan kita. Seakan-akan firman Tuhan itu kayak cermin. Kita bercermin bersama-sama. Aku lagi kotor nih di sini. Aku minta tolong yang lain untuk bersihin. Aku lagi gak rapi di bagian sini. Aku minta orang lain yang akan rapiin. Tiap kita punya blind spot, isn't it? Tiap kita gak punya bagaimana kita kadang-kadang kita tidak menyadarin bahwa kita lemah. Seringkali kita tidak menyadarin bahwa kita salah. Maka itu kita perlu orang lain. 2 hal ini harus sama-sama dilakukan. Rangkul kelemahannya dan nyatakan kebenarannya. Jangan cuma di bagian satu. Dan ini cara kita menyatakan kasih dengan baik, menutupi dosa. Bukan terus mengabaikan dan kita membiarin dosa, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Kebenaran harus tetap dinyatakan.
Bukankah nilai dari GBI Rock apa? Light. Yang terakhir itu apa? Truth. Truth. Harus kebenaran Tuhan harus dinyatakan. Kebenaran Tuhan harus terus didengungkan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita sadarin satu hal seperti ini. Kejisians. Kita sebagai penerima kasih karunia Tuhan harus mulai melangkah untuk menjadi pelaku kasih karunia. Sehingga kasih karunia Tuhan bisa dirasakan oleh orang lain melalui kehidupan kita. Jadi nikmati kasih karunia itu dan kita nyatakan itu pada orang lain. Nikmati kasih karunia itu di dalam kehidupan kita. Biar kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita nyatakan pada orang lain. Saudara tahu, saya kasih sebuah analogi. Kiranya ini bisa membantu ya. Membantu memberikan sebuah gambaran buat Kejisians di tempat ini. Saya kurang lebih 6 bulan ini saya cukup rajin untuk olahraga, nge-gym di sebelah. Ya, nge-gym di sebelah. Kalau mau bergabung, gabung aja. Ini ada satu teman saya hadir di tempat ini. Abang Chandra, oke. Nice to meet you Abang Chandra. Jadi saya cukup rutin. Saya berusaha dalam 1 minggu itu 5 kali nge-gym, Senin sampai Jumat. Ya kan, Senin sampai Jumat nge-gym, Sabtu sama Minggu family time, sama Kejisians time, ya kan. Jadi supaya apa? Supaya nanti kalau Senin sampai Sabtu saya nge-gym, wah pulang-pulang saya dipanggil Om sama Dion gitu kan. Om cari siapa ya? Lupa nanti. Jadi gini, apa sih yang terjadi di gym? Apa yang membuat saya semangat di gym? Gitu. Apa yang membuat saya di gym? Oh ada teman saya juga, Christopher datang juga. Hai Chris, welcome back ke Surabaya. Nah jadi gini, apa yang membuat saya ini begitu semangat untuk gym? 2 hal. Yang pertama itu adalah ketika istriku ngomong gini, kurusan kamu ya? Itu paling suka saya. Aduh. Ada ketinggalan nih istri? Masih aja. Itu pertama, itu yang buat saya semangat. Kurusan ya. Jadi istriku tambah sering membelikan baju-baju yang saya nggak pernah punya sebelumnya. Saya dibelikan, wah ini makanya didandanin sama istriku. Kamu pakai ini segala macam. Jadi saya lebih pede. Istri karena apa? Istriku bilang, kamu tambah kurus gitu. Well, yang kedua adalah yang membuat saya semangat itu adalah teman-teman saya yang di gym. Kenapa saya bisa semangat? Karena gini, karena di gym kalau saya angkat beban yang begitu berat gitu ya, saya lebih pede. Karena apa? Ada mereka yang bantu. Saya nggak takut tuh. Kalau ya agak sedikit takut sih kadang-kadang. Tapi kalau ada mereka, ada Nico, ada Bang Chandra, ada Christopher, ada yang angkat, ada yang bantu saya. Dan juga ada orang yang memberitahu bahwa form saya salah waktu deadlift. Ininya mau gerak gitu, segala macam supaya nggak cedera. Ada yang bantu. Nah, kalau kita ngomong soal kebenaran ini yang harus kita sampaikan. Ketika ada orang yang lagi dalam beban berat, benar-benar kita bantu. Sing-singkan lengan kita dan bantu dia, angkat. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang salah, yang nantinya akan mencederai dia, sampaikan kebenarannya. Saya harap Kejisian semua bisa menangkap pesan ini. Rangkul kelemahannya dan sampaikan kebenarannya. Ulangin ya. Rangkul, sampaikan. Kalau kita sudah tahu tentang hal ini, apa yang kita harus lakukan selanjutnya? Karena pada dasarnya kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita menikmati kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu nyata ketika Tuhan memberikan gift karunia dalam kehidupan kita. So, kita harus menjadi pengelola yang baik akan kasih karunia Tuhan. Kita masuk poin yang kedua, pengelola kasih karunia. Saya bacakan ayat ke-10 dan ke-11a. Ke-11a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Oke, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dan Tuhan juga memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang luar biasa.
Karunia-karunia yang kita miliki harus kita pakai untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan dan keuntungan diri kita sendiri. Kesadaran ini yang harus kita punya. Kesadaran ini yang harus kita punya. Perhatikan ya. Tujuan utama Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia bukan untuk kita nikmatin sendiri. Tetapi kita diperlengkapi oleh karunia Tuhan supaya melalui kasih dan rancangan Tuhan, melalui kita kasih dan rancangan Tuhan bisa dinyatakan pada orang lain. Adalah sangat egois kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan karunia dalam kehidupan kita, bahwa kita sadar bahwa Tuhan memperlengkapi kita, tapi kita gunakan itu untuk diri kita sendiri. Egois banget. Eksklusif banget kehidupan kita kan. Coba renungin. Padahal Tuhan menginginkan kita untuk menjadi agen. Untuk menjadi ambasador kerajaan Allah. Untuk menjadi representative of Christ Kingdom. Kita generasi kerajaan yang harus menyatakan bagaimana kerajaan Allah itu. Yang nyata dalam kehidupan kita. Coba saya tes. Salah satu misi gereja kita apa yuk? Apa misi gereja kita? Rock. Exalting the Lord. Expanding the kingdom. Expanding the kingdom. Memperluas kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa memperluas kerajaan Allah kalau kita enggan untuk diutus? Kita nggak mau. Kita gunakan karunia yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Kita tidak kelola. Kita tidak pergunakan, kita tidak benar-benar mempergunakan itu untuk menyatakan kerajaan Allah, mempergunakan itu menjadi Injil kerajaan Allah, tetapi kita gunakan untuk diri kita sendiri. Loh, ini abuse guys. Ini pelecehan terhadap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Sorry saya pakai kata ini. Loh, kalau kamu sekarang gini, contoh ya, Egyptians nih. Kamu dikasih iPhone yang paling baru berapa sih? iPhone 14. Kalian cuma pakai untuk telepon dan SMS. SMS lagi, aduh ya ampun Tuhan. SMS lagi, cuma telepon dan SMS. Datanya nggak diisi, cuma pokok bisa telepon sama SMS aja. Abuse kan? Abuse. Eman-eman itunya, handphonenya itu eman-eman. Padahal masih bisa buat video yang bagus, ya kan? Bisa buat apa ya? Kameranya itu real banget dan segala macam. Saya mau ganti HP juga kayaknya. HP saya kalau buat foto itu kok tambah lama kok tambah ketok kurus gitu kan, gak enak saya. Oke. Kayaknya kok gak real ya, fake banget ya, hasil fotonya fake banget, ketok kurus katanya. Tapi apa memang beneran kurus? Gak apa-apa, ayolah Ben aku seneng, ayo Ben aku. ayolah Ben. Siapa? Mau makan apa nanti? Ayo mau makan apa? Saya traktir nasi kuning semua nanti. Semua yang hadir, saya kasih nasi kuning semua. Kalian ngomong saya kurus soalnya. Well, anyway, aku tadi sampai mana ya? Lupa. Gini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita karunia, memberikan kita gift, harusnya kita pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kebenaran, supaya kasihnya dinyatakan di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita kepada orang lain. Terutama mulai dari komunitas kita sendiri. Mulai dari apa? Mulai dari komunitas kita sendiri. Mulai dari anggota tubuh Kristus yang harus menerima karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bukan kayak gini, kingdom, generation, C-nya apa? Community. Inilah tempat di mana kita bisa menyatakan kasih Tuhan melalui apapun yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus sadar tentang ini. Kita harus sadar tentang bahwa kita harus mengatakan firman, menyatakan kebenaran firman, menyatakan Injil kerajaan Allah di tengah komunitas ini. Bukankah di ayat yang ke-11 kan ngomong seperti ini? Ayat yang ke-11 ngomong gini, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Nah caranya gini, supaya kita nggak bias ya, supaya nggak saya berusaha untuk mengarahkan Kejisian semua, bagaimana cara kita mengelola karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Caranya gini, segala sesuatu yang kita lakukan melalui apa yang Tuhan sudah percayakan, itu harus menyatakan firman Tuhan.
harus menyatakan firman Tuhan. Apapun, saudara pinter nyanyi, saudara pinter gambar, saudara pinter foto segala macam, harus untuk apa? Sebagaimana kita menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. So, hari ini saya mengencourage Kejisian semua di tempat ini. Hari ini saya mengencourage kita semua. Supaya kita menjadi pembicara Injil Kerajaan Allah. Kita menjadi pembicara Injil Kerajaan Allah. Saya kok suruh khotbah, gak iso aku kok. Di depan itu, derdek kepoyo-poyo aku. You know, kepoyo-poyo. Jadi takut ngomong di depan orang aja, takut gitu. Ngomongin. Jadi gini, ini yang sama-sama saya mau ajak semua ya. Saya mau ajak semua yang ada di tempat ini, Kingdom Generation Community di tempat ini untuk menjadi pembicara Injil Kerajaan Allah. Gimana caranya? Kami perlengkapi saudara semua sekalian di tempat ini. Kalau nanti KGC perhatikan ya, di Instagram KGC Surabaya, @KGC Surabaya. Ada yang belum follow? Yang belum follow, follow sekarang. Nanti aja, jangan buka IG di ibadah. Nanti petir Tuhan yang mengeluarkan. Danda. Sorry. Jadi gini, nanti follow ya Instagram @KGC Surabaya. Di sana nanti tiap minggu itu ada namanya Reels. Potongan khotbah selama kurang lebih 1 menit 30 detik. Bener ya? 1 menit 30 detik. Nanti juga mungkin ada TikToknya juga. Ikutin juga @KGC Surabaya juga. Jadi gini, nanti kalau sudah ada itu, ada Reels, simple aja. Gimana sih jadi pembicara kerajaan Allah itu gimana sih? Gampang aja. Posting ulang. Taruh di story kalian. Saya pastikan di tempat ini. Aku pastikan pembicara di tempat ini sudah lolos seleksi semua dan tidak ada yang bakal masuk ke gereja palsu. Gak ada. Sini pengajarannya sehat semua dan sesuai dengan arahan, sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang dasar apapun. Ini bukan untuk membuat nama saya jadi naik. Ini bukan untuk membuat nama home pastor di tempat ini, Doni, Ruben, dan Andre untuk semakin naik. Bukan untuk rock semakin dikenal oleh orang lain. Tetapi supaya Injil Kerajaan Allah semakin diberitakan melalui kehidupan kita. Kalau saudara ada di tempat ini, saya mengencourage semua untuk jadi pembicara bagi Injil Kerajaan Allah. Caranya seperti itu aja. Posting aja. Kita gak pernah tahu. Mungkin ada orang yang mau bunuh diri. Teman-temanmu ada yang mau bunuh diri. Teman-temanmu sudah hilang akal. Mereka sudah putus asa. Tetapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, kita gak pernah tahu dampaknya seperti apa. Pertanyaannya sekarang dalam kehidupanmu. Maukah engkau menjadi pemberita kerajaan Allah, menjadi pembicara kerajaan Allah? So, KGCians, we are kingdom generations. So we should be a kingdom messenger. Kita harus menjadi kingdom messenger, pembawa berita kerajaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Ini bukan tentang komunitas kita, guys. Sudah, follower gak nambah, gak apa-apa. Yang pasti adalah semakin banyak orang yang mendengarkan tentang Injil. That's why ya, salah satu apa yang ingin sama-sama kita bangun di tempat ini. Gospel must getting younger. Saya mendengarkan Injil dan diubahkan oleh Injil. Waktu saya mendengarkan Injil pertama itu 2013. It's mean 28 tahun saya dengar Injil. Di usia 28 tahun saya dengar Injil. Dan bayangkan sekarang usia saya 38 tahun anyway tahun ini. Mungkin banyak yang gak percaya masih menganggap saya 25 anyway, gak apa-apa. Tapi gini, bayangin dalam kurun waktu sekian lama seperti ini. Injil mengubahkan kehidupan saya. Dan apa yang terjadi? Kalau beberapa orang umur 15 tahun dengar Injil, 17 tahun dengar Injil, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Kenapa kita gak balik? Dunia begitu gencar. Ngomong soal LGBTQ+.
Usia 17 tahun, usia 14 tahun mereka sudah tahu tentang LGBTQ+. Dan mereka tanpa mendengarkan Injil. So, terlalu egois bagi kita. Kita ada di tempat ini, kita sudah tahu tentang Injil. Kita sudah tahu tentang kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menyatakan itu. Hidup saya, hidup kami, satu keluarga. Kami nyatakan untuk Injil diberitakan melalui kehidupan kami. Biar Injil mengubahkan kehidupan kami. Anak-anak kami, keluarga kami, dan melalui kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini, apa yang kita lakukan untuk menjadi pelaku kasih karunia Allah dan pengelola kasih karunia Allah itu memang tidak gampang guys. Mungkin banyak cibiran yang paling sering terjadi, sok suci lu. Yang paling banyak terjadi, aduh kak, aku ini mantan orang rusak. Mantan orang rusak. Mantan orang yang, aduh hidupku gak karu-karuan. Teman-temanku semuanya hidup gak karu-karuan sekarang. Aku sungkan sama teman-temanku. Harusnya kita bersyukur kalau kita bisa mendengar Injil Kerajaan Allah hari ini. Harusnya kita bersyukur bahwa firman Tuhan menegur kita dan memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi agen Kerajaan Allah dimanapun kita berada. Harusnya seperti itu. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 1 Petrus 4 ayat 11b ngomong seperti ini. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dalam menjalani hidup, kita hidup di dunia ini, semuanya memberikan sebuah price tag. Memberikan sebuah label harga. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita hasilkan, segala sesuatu yang kita produce, itu selalu ada harganya. Kalau bagus, orang akan kasih like sama kamu. Kalau bagus, orang akan muji-muji. Kalau bagus, orang akan kasih apresiasi sedemikian rupa. Itu yang dunia ajarkan. Itu yang dunia sedang tawarkan. Sebuah label harga di dalam kehidupan kita. Sebuah harga yang harus kita memerlukan sebuah effort yang begitu luar biasa untuk mendapatkan harga-harga yang dunia tawarkan sama kita. Sehingga kita merasa berharga selanjutnya. So, tapi hari ini, I want to tell you, bagi dunia, kita akan dapat reward dan harga yang sebanding pada saat kita melakukan hal yang terbaik. Tetapi dalam prinsip kerajaan Allah, justru pribadi yang terbaik dan mulia datang mencari kita yang sudah hina dan seharusnya binasa untuk dilimpahi dengan anugerah. Hidup kita tidak berdasarkan price tag dunia, tetapi hidup kita berdasarkan harga yang Allah tentukan sendiri, yaitu Christ tag. Harga hidupmu bukan melalui apa yang kau lakukan bagi dunia. Harga hidup kita, harga hidup saudara dan saya, Kejisin dan saya, harga hidup kita semua itu digambarkan melalui apa yang telah Allah kerjakan melalui pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 ngomong seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalian, harga kita, dunia mungkin memberikan like, dunia mungkin memberikan nilai buat kita dengan rupiah dan segala macam. Tetapi dunia tidak pernah memberikan nilai pada kita dengan darah. Tapi Yesus, dia datang nemui saudara dan saya. Dia menggantikan seluruh harga yang sedang ingin kita gapai. Yang sedang dunia ingin sematkan di dalam kehidupan kita. Dia rela untuk melakukan ini semua. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Listen to me. Yesus
yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya menjadi korban yang menutupi segala dosa kita, tetapi justru menyelesaikan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Yesus yang terlebih dahulu memberikan tumpangan bagi kita, di mana di dalam pribadinya kita memperoleh pembenaran dan segala bentuk anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Yesus juga yang terlebih dahulu melayani kita dengan segenap hati, bahkan melayani dengan setia sampai mati di atas kayu salib. Dia melayani kita justru pada saat kita berdosa dan sangat jauh dari Allah. Dan Yesus juga bukan hanya dia menyatakan kebenaran. Selama hidupnya bukan hanya dia mengkhotbahkan tentang Injil Kerajaan Allah. Tetapi dia nyatakan, dia mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia naik ke surga. Dan dia kirimkan rohnya. Supaya apa? Kebenaran itu dituliskan dalam hatimu. Kebenaran Allah dituliskan dalam hatimu melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Roh Kudus itu gak kemana-mana, ada dalam hidupmu. Kalau kamu lemah menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap hawa nafsumu, ada Roh Kudus dalam kehidupanmu. Dan dia menorehkan kebenaran Allah dalam hatimu. Hari ini, mari kita renungkan. Dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar, justru memberikan kita sebuah harga yang sangat mahal dan mulia. Melalui Kristus kita yang hina karena dosa, menjadi mulia dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Dengan menyadari dengan penuh bahwa di dalam Kristus kita sangat bernilai. Maka kita tidak akan lagi memperhambakan hidup kita pada hawa nafsu dan kedagingan. Justru dengan sadar bahwa hidup kita adalah milik Allah seutuhnya dan dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini, mari tundukkan kepala. Kingdom Generation Community, sadarin satu hal, Tuhan menebus hidupmu dengan harga yang sangat luar biasa, yang tidak pernah diberikan oleh siapapun, yang tidak pernah diberikan oleh dunia, yang tidak akan pernah disematkan padamu selain melalui Kristus. Dengar ini, kalau engkau hidup sampai saat ini, engkau berada di dalam keluargamu, engkau berada di dalam universitas di mana engkau belajar, engkau berada di dalam perusahaan di mana engkau bekerja hari ini, engkau berada di dalam komunitas ini, Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa padamu. Hari ini, pertanyaannya adalah, maukah engkau dipakai oleh Allah? Maukah engkau menjadi pelaku kasih karunia dan menjadi pengelola kasih karunia yang baik? Pertanyaan ini nyampe padamu hari ini. Maukah engkau menjadi pembicara kerajaan Allah dimanapun engkau berada? Maukah engkau benar-benar sadar kalau kita Kingdom Generation dan kitalah Kingdom Messenger? Seberapa banyak engkau yang mau Tuhan pakai hidupmu untuk menyatakan kebenarannya, menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam kehidupan? Kau boleh taruh tanganmu di dada. Dengan segala kelemahanmu, dalam segala kegundahanmu, kau boleh taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Tuhan, kau lihat putra dan putrimu di tempat ini. Kami nyatakan bahwa engkaulah yang empunya kehidupan kami. Tuhan, di dalam setiap kelemahan kami, di dalam setiap kegundahan kami berdoa Tuhan, ini kehidupan kami. Kami mau menjadi alat-Mu. Di tengah keluarga kami, biarlah kami menjadi peacemaker Tuhan. Di tengah keluarga kami, biarlah kami menjadi kingdom messenger, menyatakan kebenaran-Mu. Di tempat kami kuliah pun, tempat kuliah kami bukan sebagai pelarian, tetapi tujuan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami berjalan bersama-Mu di tempat kerja kami, di tengah tekanan setiap apapun yang terjadi di tempat kerja kami Tuhan. Tapi kami percaya kebenaran-Mu dan Roh-Mu itu yang menyanggupkan kami, memampukan kami untuk menyatakan kebenaran-Mu. Untuk supaya kami tetap teguh berdiri untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, melalui apapun yang Tuhan sudah percayakan melalui kehidupan kami, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Karena
Kehidupan kami sudah kau tebus dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal. Christ tag nyata dalam kehidupan kami. Harga kami adalah darah Kristus yang begitu berharga dan mulia, yang mengalahkan segalanya. Kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur padamu Tuhan. Oke, Christians, kita akan masuki Holy Communion. Sama-sama kita ambil roti dan anggur. Yang belum mendapatkan roti dan anggur bisa lambaikan tangan, nanti teman-teman Asyir bisa melayani dengan baik. Mari saya undang Christians semua untuk bangkit diri. Tetap angkat tangan Christians yang belum mendapatkan roti dan anggur, supaya teman-teman Asyir bisa melayani dengan baik. Thank you Seva dan teman-teman. Yang sudah mendapatkan, kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Tubuhnya rela dipecahkan, supaya kita yang jauh, yang terpecah dari Bapa di sorga, menjadi satu dengan Bapa. Dengan harga ini, hidup kita bernilai. Tuhan mati buat kita, bukan karena kita berharga, tetapi karena pengorbanan Kristuslah kita jadi berharga. Dia turun ke dunia, bukan karena kita begitu berharga bagi dia, tetapi untuk menunjukkan bahwa betapa berharganya kasih dan pribadinya yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Hari ini bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang sudah dipecah-pecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas dengan tangan kanan kita. Darahnya tercurah habis. Bukan hanya untuk menutupi setiap pelanggaran dan dosa kita, tetapi untuk menyelesaikan semuanya. Pengorbanan pada zaman dulu itu hanya untuk menutupi dosa-dosa bangsa Israel. Tetapi pengorbanan Kristus satu untuk selamanya. Dia korbankan dirinya, dia curahkan darahnya. Supaya dosa kita dilunasi semua. Dan kita diterima di hadapan Allah melalui pribadinya. Setelah itu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang telah dicurahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah anggur yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Engkau nyata dalam kehidupan kami. Biar kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Menjadi kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami menjadi pengelola kasih karunia. Dan karena kami tahu, karena kami begitu menyadari bahwa harga kami, harga terbaik yang Tuhan sudah sematkan dalam kehidupan kami, yaitu Kristus sendiri yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami percaya Roh-Mu terus bekerja, menuntun kami, membebaskan kami, memulihkan kami. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bekerja terus dalam hati kami Tuhan. Dan bekerja melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.